Entah kenapa, bocah itu memasukkan telur ikan yang jatuh ke tanah ke mulutnya. Ia terkejut menemukan sesuatu yang mengejutkan. Telur ikan yang digembar-gemborkan orang kaya sebagai makanan lezat ternyata rasanya tidak enak. Ia langsung menyadari bahwa makanan hanya mencerminkan status sosial, bukan rasanya. Bertahun-tahun kemudian, bocah bernama Paul ini menjadi seorang koki. Restorannya berspesialisasi dalam makanan mewah dan sangat populer di kalangan kelas atas. Suatu hari, ia mengirim orang untuk merekrut karyawan baru. Ia masuk ke sebuah warung kecil di pinggir jalan dan memesan sepiring bihun goreng. Ia meletakkan sumpitnya setelah hanya menggigit sekali. Gadis yang menyukai bihun goreng menyerahkan kartu namanya. Nama gadis itu adalah Xiaoyi. Ia telah memasak bihun di warung ini selama bertahun-tahun, yang berarti ia adalah putri sulung dan harus mengemban tanggung jawab ini. Ia memiliki banyak tanggung jawab, tetapi ia juga memiliki banyak dendam terhadap industri ini. Ia tidak ingin Zhongri terjebak di warung kecil yang gelap ini. Kini, karena kesempatan itu ada di depannya, Xiaoyi tidak akan melewatkannya. Keesokan harinya, ia melanjutkan kerja kerasnya dan datang ke restoran Hungry. Ada dua orang yang datang untuk wawancara. Topik mereka adalah nasi goreng. Xiaopang membawa semangkuk nasi goreng seafood yang lezat, sementara Xiaoyi menumisnya dengan api besar dan menyajikan nasi goreng telur yang biasa saja. Paul hanya mencium aroma nasi Xiaoyi dan membiarkan Xiaopang pulang. Begitu saja Xiaoyi mendapatkan posisi di pesta impian ini. Keesokan harinya, tim mendapat pesanan besar. Tugas Xiaoyi adalah menggoreng daging sapi Wagyu A5. Namun, baik memotong daging sapi Wagyu maupun menggorengnya, keterampilan Xiaoyi tidak sesuai standar. Paul berbicara terus terang, Kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka sebenarnya tidak ada tempat untukmu di sini. Aku ingin beritahu kamu dengan jelas, hari ini yang benar-benar aku inginkan adalah memahami dan mempelajari bagaimana melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Xiaoyi terus-menerus menumis daging Wagyu hingga keesokan harinya. Barulah rekan-rekannya yang datang kerja menyadari bahwa dia telah berlatih semalaman tanpa pulang ke rumah. Akhirnya, dia bisa menyajikan hasil yang memuaskan bagi Paul. Dan pesta ulang tahun itu pun berjalan sangat sukses. Sebenarnya, kaum kelas atas tidak terlalu peduli dengan rasa masakan. Yang mereka nikmati hanyalah reputasi Paul. Namun, setelah pekerjaan kali ini, Xiaoyi tidak lagi mendapat pekerjaan yang layak. Sehari-hari, dia tetap membantu di warung kecil yang menjual kue tiaw goreng. Dan meski restoran memanggilnya, itu pun hanya untuk melakukan pekerjaan kasar. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya pada Paul, tapi Paul malah balik bertanya, selain menumis, apalagi yang bisa dia lakukan yang bisa menyaingi koki lain? Xiaoyi diam-diam mendengar pembicaraan orang lain. Sepertinya dia harus menciptakan hidangan khasnya sendiri agar bisa mendapatkan perhatian Paul. Sebuah ide pun muncul di benaknya. Dia pergi ke rumah Fuchu, ingin mengembangkan hidangan baru bersama. Fuchu juga sangat optimis terhadap Xiaoyi, jadi dia sengaja menyiapkan sepotong daging sapi dry aged. Saat mereka berlatih bersama, keduanya saling jatuh hati dan tanpa sadar berpelukan dan berciuman. Karena merokok di dapur, kepala koki utama langsung menekan kepalanya dengan keras ke bawah. Dalam 1 detik, puntung rokok jatuh ke sup. Melihat itu, koki utama langsung mengaduk supnya hingga merata. Dia memaksa orang itu meminum 1 teguk, lalu bertanya, jika ini terjadi saat memasak untuk pelanggan, apa yang akan dilakukan? Bagaimana dia bertanggung jawab? Semua orang terdiam, terintimidasi oleh aura koki utama. Saat itu, koki utama mengangkat masalah lain. Seseorang di dapurnya mencuri sesuatu. Kemarin, sepotong daging sapi dry aged hilang. Bibi tak bisa menahan diri melemparkan tatapan curiga ke asisten koki. Tak disangka pada saat genting itu, seorang koki lain justru mengaku ia merasa tidak puas di dapur ini. Ia bisa menyediakan bahan makanan terbaik untuk orang kaya. Dia juga ingin mencoba makanan yang biasa dimakan orang kaya. Paul langsung memecatnya. Sebelum pergi, koki itu melempar celemeknya ke atas kompor dan sempat memberi isyarat internasional yang tidak sopan. Namun, Paul tidak memperdulikannya. Karena pada saat itu juga, ia melihat makanan yang dibuat Bibi di atas kompor. Setelah mencicipi 1 suapan, ia langsung memutuskan bahwa menu besok akan dipimpin oleh Bibi. Pesanan kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang mengundang Paul adalah keluarga biasa dengan 3 anggota. Namun, mereka tetap menyelesaikan hidangan dengan standar tinggi dan tuntutan ketat. Saat giliran sup, Paul mencicipi sup yang dibuat oleh koki. Tanpa ragu, ia membuangnya dan semua orang segera menyiapkan bumbu mie instan sebagai pengganti. Sup instan itu disajikan di meja makan dan para tamu tidak menyadari ada yang aneh. Sebaliknya, mereka merasa sup bening Prancis itu lezat. Setelah kembali ke dapur, Paul sangat marah. Ternyata putri keluarga itu alergi makanan laut. Namun dia tetap bisa merasakan rasa makanan laut di sup itu. Ia pun memaki koki yang bertanggung jawab atas sup itu. Tak disangka, sang koki tiba-tiba nekat dan marah. Ia menusuk perut Paul, membuat semua orang terkejut dan terpaku. Mereka segera membawa Paul ke rumah sakit. Karena ia terlalu keras pada karyawan, tak ada yang mau menjenguknya. Hanya bibinya yang memasakkan kue tiaw dan membawakannya, sehingga Paul merasakan kehangatan makanan buatan sepenuh hati.
Sikap Paul pun mulai melunak. Setelah itu ia menceritakan kisah masa kecilnya kepada bibinya, yang mulai memahami alasan ia menjadi seperti sekarang. Tak lama, bibinya melihat berita di televisi tentang keluarga 3 orang itu. Karena terlilit utang besar, sang ayah membawa istri dan anak perempuannya untuk bunuh diri bersama. Kejadian itu membuat bibinya merasa sangat bersalah. Ia merasa itu hidangan terakhir mereka sebelum meninggal. Jadi ia tidak berani menipu mereka dengan sup bumbu mie instan. Tak lama kemudian terjadi hal lain yang membuat bibi tidak puas pada Paul. Mereka menerima pesanan dan mengikuti wanita itu ke dalam hutan pegunungan. Bahan utama hidangan kali ini adalah hewan dilindungi. Melihat bibi tidak tega, Paul menegurnya. Jika hal sekecil ini saja tidak bisa kau terima, sebaiknya jangan bekerja di bawahku. Akhirnya bibi tak tahan lagi dengan sikap otoriter Paul. Ia melepas celemek dan pergi dari sana. Xiaoyi menemui manajer yang pernah mencoba merekrutnya. Manajer itu membangun restoran khusus untuknya dan semua pekerjaan dapur terpusat di sana. Ia meninggalkan gaya mewah yang dipelajari dari Paul dan kembali ke teknik memasak api besar dan tumisan cepat, menemukan lagi gaya pribadinya. Seiring ia terbiasa sebagai kepala koki, temperamennya makin mudah meledak dan seperti Paul, ia mulai memarahi bawahannya dengan kata-kata kasar. Namun berkat keahlian memasak Xiaoyi yang luar biasa dan promosi besar dari manajer, restorannya cepat menjadi populer. Banyak orang datang ke restoran hanya untuk memanjakan mata, ingin melihat Xiaoyi dengan bebas menumis di depan kompor. Akhirnya, ia meraih kemenangan yang selama ini ia impikan. Beberapa hari kemudian, Xiaoyi kembali menghubungi Paul dan meletakkan karya andalannya di hadapan Paul. Namun, Paul tidak menilai masakannya, melainkan bertanya bagaimana rasanya menjadi terkenal. Xiaoyi tahu bahwa kata-kata Paul bukanlah peringatan yang berlebihan, karena sekarang ia sudah mulai merasakan krisis. Tak lama kemudian, restoran Xiaoyi menerima pesanan besar pertamanya. Nyonya Milky mengundangnya menjadi koki utama di pesta ulang tahunnya. Namun, saat tiba di lokasi, Xiaoyi justru melihat Paul di sana. Ternyata Nyonya Milky tidak hanya mengundang satu koki, popularitas Paul lebih tinggi dari Xiaoyi, banyak orang datang untuk berfoto dengannya. Namun Xiaoyi memutuskan menyingkirkan gangguan dan fokus pada masakan yang ia buat. Ia memakai berbagai makanan laut untuk membuat hidangan bernama Sang Suci Ombak Muda. Hidangan ini tidak hanya menarik dan bermakna bagus, tapi juga rasanya lezat. Xiaoyi memandangi tamu yang menikmati hidangan, merasa kemenangan di tangan. Tiba-tiba lampu aula meredup, seekor domba utuh yang disembelih turun dari atas. Paul langsung memamerkan keahlian memotongnya di tempat. Ia menyalakan tungku api di bawahnya, menjadikan kambing panggang utuh ini pesta visual luar biasa. Xiaoyi tak mau kalah, kembali ke kesederhanaan, membuat sepiring kue tiaw goreng. Para tamu yang mencicipinya teringat masa kecil. Saat itu Paul mengeluarkan jurus andalannya, menyajikan sup bening ala Prancis. Xiaoyi langsung tahu itu sup bumbu mie instan, tapi semua orang tetap memujinya tanpa henti. Paul pun sangat puas dan mulai membual di depan Xiaoyi. Namun tak lama kemudian ia tak bisa lagi tertawa karena beberapa polisi masuk ke dalam ruangan. Video Paul yang memperlihatkan dirinya memburu hewan yang dilindungi tersebar di internet dan akibatnya ia pun dipenjara. Paul harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Melihat suasana pesta yang meriah di hadapannya, Xiaoyi merasa sangat tersentuh. Ia sadar bahwa dirinya sudah mulai kehilangan kendali dan jika terus seperti ini, ia pun akan bernasib sama seperti Paul. Akhirnya, ia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai koki utama dan kembali ke kedai kecilnya untuk menumis kue tiaw. Mungkin kebahagiaan kecil yang sederhana seperti inilah yang sebenarnya ia rindukan. Mengejar mimpi memang hal yang baik, namun dalam proses berjuang tanpa henti, kita juga harus sering menelaah diri apakah kita telah menyimpang dari jalur awal dan memahami apa yang benar-benar kita inginkan, barulah kita bisa meraih kebahagiaan sejati.